Kita lanjutkan materi kita yang dari minggu lalu ya. Hari ini kita akan membahas masalah analisis kurva. Seperti minggu lalu juga sudah saya jelaskan di akhir pertemuan, bahwasannya apa yang sudah kita pelajari dari awal perkuliahan sampai minggu kemarin, ya. Itu pertama masalah tabel distribusi frekuensi, masalah poligon, masalah histogram, kemudian masalah ukuran nilai pusat, ukuran dispersi dan sebagainya ya. Nah, itu hanya sebagai pendukung gitu ya, pendukung untuk nanti sampai kita ke uji hipotesis. Nah, pendukung untuk ke uji hipotesis. Nah, hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin juga ya, itu juga sebagai pendukung untuk materi hari ini, yaitu analisis kurva. Nah, di analisis kurva ini tujuannya apa? Ya, tujuannya nanti kurva ini kita mau ke uji hipotesis ini. Namun uji hipotesis ini akan sulit ya apabila ada ketentuannya lah juga ya. Akan sulit apabila sebaran datanya itu tidak berupa sebaran atau kurva normal. Ya, kurva normal itu adalah kurva yang bentuknya nanti juga dijelaskan ya. Nah, kurang lebih tengahnya ini nih dia seperti lonceng. Ya, bell shape, namanya bell shape atau seperti lonceng, di mana dia sebelah kanan sama sebelah kiri ini dia simetris. Ya. Nah, oleh karena itulah kita punya data nih kemarin ya, anggaplah Anda punya sekian banyak data. Kayak yang pertama itu tuh datanya ada sekitar 75 data ya, plus minus. Nah, dari 75 data ini yang udah kita pelajari bagaimana menyajikannya, ya, kemudian bagaimana kita mengukur nilai pusatnya, ya, bagaimana juga nilai-nilai dispersinya. Nah, nilai-nilai ini kan bisa menjadi patokan ya, bisa menjadi patokan perkiraan sebaran datanya seperti apa. Nah, cara yang paling akurat, lebih akurat lagi untuk melihat sebaran data itu seperti apa ya, kita menggunakan kurva ya. Kita plot ke dalam suatu grafik, kurvanya nanti seperti apa. Kelihatanlah sebaran datanya itu tuh ya seperti apa nantinya. Bentuknya sebaran data itu seperti apa. Nah, tapi yang jadi kesulitan ya ketika kita menggunakan software pun, sekalipun kita menggunakan software gitu ya, terkadang ya banyak problem yang dihadapi gitu ya, terutama masalah penginputan data ya, namanya software ya. Ini tergantung dengan inputan. Inputannya bagus ya, ya software yang prosesnya dari software prosesnya outputnya seperti itu. Nah, letak permasalahan ketika kita menggunakan software itu penginputan. Nah, penginputannya ini benar apa tidak? Ya. Nah, penginputannya ini benar apa enggak? Ketika Anda punya data cuma sedikit ya, inputnya mungkin lebih gampang. Resiko salah input juga kecil, minim ya. Tapi ketika Anda udah punya data yang banyak, ratusan, bahkan ribuan gitu ya, nah, sistem penginputan ini perlu untuk diperhatikan. Nah, oleh karena itulah juga ya bantuan software ini sangat penting sebenarnya ya. Oleh karena itu juga nanti dari software kita bisa bentuk kurva ya. Nah, namun ya sekalipun Anda punya kurvanya gitu ya. Nah, bentuk kurvanya ini seperti apa gitu. Kategorinya seperti apa. Kalau kita hanya melihat secara visual dari bentuk kurva tersebut gitu. Ya, mungkin kita bisa kita bisa menjudge kurva ini termasuk kurva yang seperti apa ya. Nah, kurvanya seperti apa gitu. Nah, akan tetapi, nah ketika kita hanya bermain atau bukan bermain, dalam artian ketika kita tidak memungkinkan untuk kita menggunakan software atau membentuk kurva yang secara visual ini, ya. Nah, ini artinya ada kendala sendiri gitu.
karena kendala tadi, anggaplah kita nggak bisa bikin kurva nih gitu ya, susah bikin kurvanya, softwarenya tidak mendukung apa segala macamnya lah ya gitu ya. Nah, artinya harus ada jalan lain bagaimana kita tahu sebaran data ini tadi ya itu termasuk dalam sebaran data yang seperti apa gitu. Nah, kurang lebih ya secara garis besar aja yang mau kita lihat itu ya, data ini ya, data ini dia berupa data dengan sebaran kurva normal atau bukan. Nah, itu aja. Nah, bagaimana kita menganalisis data-data yang sekian banyak ini tanpa bantuan atau tanpa bentuk visualisasinya? Nah, itulah yang akan kita pelajari gitu ya, akan kita pelajari hari ini. Yaitu masalahnya adalah analisis kurva. Nah, seperti judulnya analisis kurva ya, artinya kita menganalisis ya kurva itu seperti apa. Nah, di sini juga secara visual nanti akan ditampakkan bentuk-bentuk kurva itu seperti apa. Bentuk-bentuk kemungkinan ya kurva sebaran data itu seperti apa, kurva yang seperti apa yang kita inginkan ya, bagaimana caranya, dan juga tanpa menggunakan visualisasi dari kurva tersebut, apakah masih bisa dianalisis gitu, atau apakah masih bisa ditentukan gitu ya kurva ini bentuknya seperti apa, masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, untuk analisis kurva ini dibagi menjadi dua. Yang pertama masalah kemencengan atau skewness, ya. Dan yang kedua yaitu masalah keruncingan atau kurtosis, ya. Ini yang kedua, kurtosis. Yang pertama dulu ya kita bahas yaitu masalah kemencengan atau skewness. Nah, kemencengan atau skewness ini adalah bentuk kurvanya tadi ya, dia menceng ke kanan atau menceng ke kiri. Apa ya, condong lah ya, condong gitu. Condong ke kanan atau condong ke kiri gitu. Atau dia simetris. Nah, ini ada beberapa bentuk yang umum yang bisa dikategorikan sebagai bentuk yang umum gitu ya. Mungkin bentuk kurva nggak selalu kayak gini ya. Nah, bisa jadi naik turun gitu bisa. Nah, tapi secara garis besar di sini kita mengkategorikannya menjadi tiga ya. Yang pertama itu adalah yang negatif skew atau dia menceng negatif. Yang kedua itu kurvanya normal, dan yang ketiga positif skew atau menceng positif. Ya. Nah, jadi dalam bentuk kurva ini Anda bisa lihat untuk yang pertama ya, dia mediannya di sini, mediannya tengah. Median itu karena nilai tengah, jadi antara sini sampai sini gitu ya. Kurang lebih itu tengah-tengahnya itu mediannya ada di mana. Ya. Nah, mediannya biasanya berada di sebelah ya sebelah tengah lah ya, harusnya tengah gitu ya. Nah, modusnya itu tentu saja karena dia menceng negatif ya, dia kecenderungan datanya lebih banyak di sebelah kanan ya. Sorry, bukan kecenderungan datanya, tapi data terbesar ya. Data terbesarnya itu cenderung ada di sebelah kanan dari median. Atau modusnya ada di sini gitu. Dan juga ciri yang lainnya ya, min ya. Min-nya biasanya ada di sebelah kiri dari median. Nah, inilah kenapa dia disebut negatif skew ya. Anda jangan lihat bentuk kurvanya ini ya, ini modus itu nilai terbanyak ya, nilai yang paling banyak gitu. Nilai yang paling banyak ada gitu. Tapi Anda harus bisa bedakan antara modus dan min. Min itu rata-rata. Berarti nilai rata-rata itu adalah menunjukkan distribusi secara umum dari keseluruhan data yang ada. Sedangkan kalau modus itu hanya menunjukkan data terbesar, data terbanyak yang ada gitu. Nah, jadi walaupun bentuk kurvanya seperti ini ya, di bagian modusnya ini dia gede gitu, ya wajar karena modus itu adalah nilai yang paling banyak gitu.
Tapi modus ini tidak menggambarkan secara umum keseluruhan ya, gambaran dari data-data yang ada gitu secara keseluruhan. Min itulah yang menunjukkan karakteristik atau apa namanya, atau kecenderungan data secara umum, secara keseluruhan. Nah, jadi min-nya itu ada sebelah kirinya median, makanya disebut negatif. Ya, karena data yang di min ini dianggap data tuh banyaknya di situ gitu. Menggambarkan datanya itu, kecenderungan datanya itu ada di situ. Karena min-nya itu di sebelah kiri dari median, makanya disebut negatif skew. Nah, jadi Anda jangan melulu terpancing atau ini dengan apa namanya bentuk kurvanya gitu ya. Pak, kurvanya itu gendutnya di kanan gitu. Kok negatif gitu kan. Nah, gendut di kanan itu ya, itu karena modus. Ya, karena modus. Karena dia data terbanyaknya itu data terbanyak ya, bukan terbesar ya, tapi data terbanyaknya itu ada di modus gitu. Dan untuk keseluruhan data itu ngelihatnya dari min. Gambaran umum seluruh data itu ada di min. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi yang kedua. Ini adalah kurva normal. Ya, kurva normal. Kurva normal ini ciri-cirinya dia bentuknya simetris antara kanan dan kiri. Dan antara kiri dan kanan ya. Dan dia min, median, dan modusnya itu kurang lebih bertumpuk, ada di tengah-tengah, ada di puncak semua. Jadi mediannya ada di tengah, jadi data kanan kiri itu simetris, nilai terbanyaknya juga ada di tengah, ya, sehingga bentuk kurvanya juga seperti itu, dan juga ciri yang paling penting adalah min-nya juga ada di tengah. Min-nya juga ada di tengah, yang berartinya ya keseluruhan nilai secara umum, gambaran data secara umum, secara keseluruhan itu ada di tengah sini. Nah, yang ketiga ya, itu adalah positive skew ya, di mana median itu nilai tengahnya, modusnya ada sebelah kiri median, dan min-nya ada sebelah kanan median. Jadi nilai beratnya itu ada di sebelah kanan, di min ini. Nah, silakan dari gambar ini ada yang mau ditanyakan nggak? Biasanya banyak yang bingung di sini, banyak kebalik-balik, biasanya karena nggak nyimak penjelasan saya. Pak, ini kok negatif ya, negatif skew, tapi kok gendutnya sebelah kanan? Kalau gendutnya sebelah kanan kan biasanya itu positif gitu. Nah, kalau Anda nyimak tadi apa yang saya jelaskan tadi ya, nah, harusnya udah cukup paham gitu kenapa bentuknya seperti ini tapi dibilangnya negatif skew. Ya, yang menentukan itu di sini, di min-nya itu, ya. Min-nya itu yang menentukan. Karena nilai rata-rata itu kan dari yang kecil sampai yang paling gede pun, nilai terkecil sampai nilai terbesar itu dijumlahkan, ya, kemudian dibagi rata gitu. Karena itulah min itu menunjukkan bisa untuk sebagai alat ukur untuk menunjukkan nilai tersebut atau gambaran umum dari keseluruhan datanya. Ayo, ada yang mau tanyakan enggak? Udah jelas belum? Ini, jangan sampai kebalik-balik gitu. Udah jelas belum? Ayo. Jelas? Masih bisa diikutin ya, masih bisa dipahamin lah ya. Oke, ya lanjut kalau jelas. Nah, ini kemencengan atau skewness ini ada beberapa metode ya, beberapa metode yang bisa digunakan ya untuk menghitung atau memperkirakan lebih tepatnya, untuk mengestimasi kemencengan datanya tadi. Nah, metode-metode inilah yang saya sebutkan tadi sebagai alat bantu untuk analisis kurvanya. Kurvanya ini bentuknya seperti apa? Termasuk, bukan bentuknya, tapi termasuk dalam kategori yang mana? Apakah yang negatif skew, apakah yang normal, ataukah yang positif skew, tanpa kita harus menggambar atau memplot kurvanya secara visual. Nah, ini yang ada beberapa ya, ada Pearson, Bowley, percentile, dan moment. Nah, percentile ini agak jarang digunakan, makanya nanti saya nggak akan terlalu banyak membahasnya ya. Nah, ini koefisien kemencengan Pearson yang pertama ya.
nih, kemencengan Pearson ya. Nah, kemencengan Pearson ini dirumuskan sebagai nilai selisih antara min dan modus dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, di sini kan Anda bisa ngelihat ya di rumusan ini ya ada dua rumus, boleh pakai yang mana aja rumusnya. Yang pertama dia terhadap modus, yang kedua terhadap min atau rata-rata. Nah, min ini dan modus ini adalah nilai pusat ya. Simpangan baku ini atau S ini adalah nilai dispersi. Jadi kita ngelihat antara nilai pusatnya itu dispersinya seberapa besar. Nah, rumusannya seperti ini. Boleh pilih salah satu untuk Pearson ini. Anda mau terhadap, terhadap median ini ya, Jadi minnya itu di sini. Saya ulangin ya, biar nggak keliru. Nah, ini dirumuskan sebagai nilai selisih antara min dan modus dibagi dengan simpangan baku. Ya, jadi minnya itu di sini, X barnya ini. Ya, ini modusnya ini median. Ya, nanti kita lihat aja contohnya biar lebih jelas. Nah, di sini yang paling penting ya, pokoknya ini ada dua rumus, boleh pilih salah satunya. Mau kemencengan Pearson ini mau terhadap modus atau terhadap median, ya. Median apa min nih? Saya juga lupa nih. Nanti kita lihat di itu aja, di contoh soal aja ya. Nah, yang paling penting ya selain rumus, kalau kemarin-kemarin kita selalu membahas masalah rumus, contohnya seperti ini, rumus contohnya seperti ini. Nah, tanpa ada aturan gitu ya di rumus tersebut. Nah, sekarang ada aturannya. Untuk menganalisis ini tentu saja harus ada standarnya gitu ya. Standarnya itu seperti apa? Standar itulah yang diatur dari ukuran-ukuran ini, dari ketentuan-ketentuan ini. Nah, dia standarnya bila nanti Anda mendapatkan hasilnya itu SK, ya, koefisien kemencengan koefisiennya, ya. Bila koefisiennya itu dapatnya nanti 0, ya, kurvanya itu bentuknya simetris atau seperti kurva yang nomor 2 tadi. Kurva nomor 2 yang simetris, ya. Nanti Anda boleh cek lagi, saya lihatin deh. Nah, ini kurva yang simetris. Ini artinya SK-nya harus sama dengan 0. Ya. Bila SK-nya lebih dari 0, maka nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi sebelah kanan atau kurvanya menceng positif. Nah, ini menceng positif yang mana? Ayo, yang mana kira-kira kalau menceng positif? Kalau yang SK-nya lebih dari 0, nanti koefisiennya 0. Kurvanya yang mana? Sebelah kiri, Pak. Sebelah kiri. Sebelah kiri itu tadi kurvanya yang mana? Yang nomor 1, 2, apa 3? Yang 3. 3, Pak. Yang 3. Yang 3, yang 1, ada yang 2 mungkin, ada yang 4. Yang mana? Ayo, sebelah kanan apa kiri? Nah, ini kan ada itunya ya, menceng positif dia berarti itu. Udah ada kalimatnya. Menceng positif itu adalah yang ini nomor 3. Ini bila SK lebih dari 0. Nah, sebaliknya juga bila SK-nya atau koefisiennya nanti Anda dapatkan itu kurang dari 0 atau negatif nanti ya, maka nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi sebelah kiri. Ya, atau kurvanya menceng negatif. Nah, artinya di sini SK kurang dari 0. Pak, tadi kan ada pernyataan bahwasannya kalau SK lebih dari 0, koefisiennya lebih dari 0, itu berarti kan ini nilai-nilai konsentrasinya tadi apa kata-katanya? Konsentrasinya pada sisi sebelah kanan gitu ya. Nah, konsentrasinya pada sebelah kanan Pak harusnya Pak kalau SK-nya lebih dari 0. Kalau kita lihat kurvanya kan ini gendutnya kan sebelah kiri gitu. Iya, secara gambar benar gendutnya sebelah kiri, tapi gendutnya itu tadi ya, ini kan modus cuma. Modus itu nilai terbanyak. Balik lagi saya jelasin atau saya ulangin ya bahwasannya modus ini walaupun dia bikin
kurva ini menjadi tinggi, jadi gendut kayak gini ya. Tapi modus itu hanya sebatas menunjukkan nilai yang terbanyak. Nilai terbanyak itu belum tentu menunjukkan gambaran keseluruhan datanya itu ada di situ juga. Yang mana yang menunjukkan gambaran keseluruhan data atau konsentrasi data itu ada di mana gitu. Tadi di min. Nah, karena min-nya ada sebelah kanannya median gitu. Nah, makanya dibilang tadi konsentrasi data ada di kanan. Nah, konsentrasi datanya mana? Ya ini, min-nya ini. Min-nya ada di kanan. Gitu loh. Dan sebaliknya juga, kalau koefisiennya tadi dapatnya tadi kurang dari 0 atau negatif ya, tadi kalimatnya konsentrasi datanya ada di sebelah kiri ya. Konsentrasi datanya bukan di modus ya, tapi ada di min. Modus ini hanya menunjukkan, wah ini kan gendut Pak, banyak datanya di sini berarti. Enggak juga gitu. Modus ini hanya menunjukkan nilai terbanyak, tidak menunjukkan konsentrasi atau gambaran secara keseluruhan data yang Anda punya. Ya, yang menunjukkannya apa? Tadi balik lagi min. Rata-rata. Nah, jadi di sini nanti jangan sampai salah gitu ya. Antara ya kalau yang satu ini benar gitu kan, pasti kan 0 ya bentuknya simetris, pasti mau nggak mau kurva nomor 2 gitu ya. Nah, kalau dia lebih dari 0 ya, sama kurang dari 0, jangan sampai salah. Kalau dia lebih dari 0, pokoknya skewness-nya itu tuh, mencengnya itu tuh positif gitu, positif skewness kalau lebih dari 0. Kalau kurang dari 0, negatif skewness. Nah, yang positif skewness itu yang mana? Ya, gambar nomor 3. Ya. Yang negatif skewness yang mana? Gambar nomor 1 tadi. Ya. Nah, makanya ini walaupun dia gendutnya sebelah kanan dibilangnya negatif gitu. Dan sebaliknya juga yang ini nomor 3, walaupun dia gendutnya sebelah kiri tapi dibilangnya positif. Alasannya apa? Tadi udah berapa kali saya sampaikan ya. Jadi harus konsentrasi di situ. Ya, ketentuan-ketentuan 3 ketentuan inilah yang mendasari Anda nanti bisa mengestimasi bentuk kurvanya itu kurang lebih seperti apa berdasarkan perumusan dari Pearson ini. Oke, bisa diikuti, masih bisa diikuti? Atau mau lihat contoh soalnya dulu? Ya udahlah, contoh soal dulu lah ya. Ini contoh soalnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Ya. Di mana dari masing-masing kelas ini berarti C-nya berapa C-nya? C-nya berapa C-nya? Ayo. Jangkauan tiap kelas berapa? Interval masing-masing kelas berapa C-nya? 10, Pak. Siapa yang tahu? Dicatat. 10, Pak. 10, Pak. Ya benar 10. Ya. Tapi orangnya yang jawab yang itu ya, udah telat saya, nggak apa-apa. C-nya 10 ya. 10 dari mana ya? Hitung aja salah satu. Mau yang mana? 31 sampai 40. Yang lain nggak usah dihitung karena sama pasti. 31 sampai 40. Dari 31 sampai 40 itu berapa jaraknya? 9, Pak. Salah kalau 9. Jangan 40 kurang 31 ya. Jangan. Ya, pakai jari aja kalau enggak itu. Hitunglah mulai dari 31 itu 1, 32 itu 2, dan seterusnya sampai 40. Kalau Anda hitung pakai jari itu 10 C. Ya. Jangan lupa itu, kadang-kadang butuh. Walaupun di sini nggak butuh. Ya. Nah, sekarang ini adalah nilai-nilai yang kita butuhkan ya. Nah, ini ini banyak ya. Ini kalau Anda udah, kemarin ada PR ya. PR-nya itu menganalisis benar nggak nih yang pakai cara coding yang sudah saya ituin benar apa enggak. Nah, di sini kebetulan ya. Ini kebetulan contohnya pakai coding ya. Kemarin juga ada yang nanya, Pak, U ini apa Pak ya?
U ini ya Anda balik lagi metode coding dari awal tadi. Dari awal dulu ya. Masih ada yang ingat U itu apa? Ayo apa U itu? Apa U? D per C. Ayo. D per C ya. D itu apa? D tadi kan X kurang interval ya, interval tiap kelas ya. D itu apa? X dikurang Ayo. M. X kurang M, Pak. Apa? Apa kurang M? X. X kurang M. Nah, X kurang M. X itu apa? Titik tengah. Nilai Apa? tengah. Nilai tengah. Nilai tengah. Ya. M itu apa? Ayo. nyari dulu. Buka dulu. Apa M? Titik panjang kelas modus. Nah, titik tengah kelas modus. Ya. Nah, ini jangan lupa, ini pakai lagi. Nah, ini pakai cara coding nih. Ya. Ini pakai cara coding, ya. Sehingga ini pakai U ya, pokoknya itu. Ya, kenapa pakai cara coding? Karena saya mau cari ya untuk nilai untuk nilai X-nya, X bar-nya, rata-ratanya bisa pakai coding dan juga nanti nilai simpangan bakunya juga bisa pakai coding. Jadi sekali jalan. Nah, kurang lebih gitu. Nah, masalahnya ini ya, coding ini kan mungkin agak ngeribetin gitu kan. Buat cara nyari X ini kan macam-macam ya, selain pakai coding kan masih ada 2 metode lain. Ya. Gitu juga dengan cari S ini simpangan baku juga masih ada 2 metode yang lain gitu ya. Nah, sekarang sekalian karena saya pakai coding ya, ini PR Anda. Dicatat PR ya. Ini nih PR-nya nih, PR. Nah, karena cara saya pakai coding ya, dan ini juga ada apa ya, penyelesaiannya ada nih, kurang lebih nanti kan modus ya sama mediannya kurang lebih dapatnya segini ya. Nah, PR Anda selesaikan ya yang di bawah ini dengan metode lain. Dalam artian bukan metode Pearson-nya nggak dipakai Pak, bukan, tetap pakai Pearson ya. Tapi untuk mencari X bar-nya sama mencari S-nya pakai metode lain. Ya, metode yang mana Pak? Terserah. Nah, nanti Anda bandingkan dengan coding ini ya, sampai nilai akhirnya ini ya, dapatnya sama apa enggak? Ya, X bar-nya sama apa enggak? Dapatnya segini ya, S-nya juga dapatnya segini sama apa enggak ya. Nah, silakan itu jadi PR Anda. PR untuk minggu depan. Ya, nanti link Google Form-nya saya kasih lagi. Ya, oke. Saya lanjutin ya. Jadi ini secara singkat aja ya. Saya udah dapetin X bar-nya yaitu 67,5 ini. Dan S-nya ya saya dapetin juga 16,2. Ya. Artinya selain ini ya, selain 2 ini tadi kan di rumusannya tadi kan mana rumusnya? Nah, ini ya. Di rumusnya ini butuhnya min dan modus atau min dan median ya. Nah, di sini Anda boleh ambil salah satu. Ketika Anda mau membandingkan antara min dan modus ya. Nah, Anda tinggal cari modusnya aja. Cara nyari modus ya ini ya. Udah dipelajari kemarin. Jadi saya nggak perlu ngasih tahu oh ini ya. Jadi dapatnya saya modusnya 74,94. Nah, ketika Anda mau membandingkan antara min dan median ya, itu pakai rumus yang yang kedua ini ya. 3X bar kurang median dibagi dengan S. Rumusnya gampang, tapi kan nyari mediannya. Nah, Anda perlu tahu juga gimana cara nyari mediannya. Apakah akan saya ulangi di sini? Tidak,
ya silakan Anda ulangin sendiri nanti di rumah. Benar nggak nih cara nyari mediannya seperti ini? Ya. Dan juga ini juga di PR Anda tetap Anda harus hitung kalau pakai modus gimana, kalau pakai median gimana, ya. Alhasil saya dapatlah median saya 70,5. Ya, artinya mau saya bandingin antara X bar, nah inilah, antara X bar dan median, ya, kita pakai rumus yang kedua, ya, rumus kedua, di mana tadi rumusannya adalah 3X bar kurang median dibagi dengan S, ya, ataupun saya mau bandingkan antara X bar dengan modus. Ya, rumusannya tadi saya lupa, sorry saya jarang hafal rumus. Nah, rumusannya yaitu X bar dikurang modus dibagi dengan S. Silakan, monggo, mau apa aja boleh. Mau ke bawah bisa, mau bandingin sama median bisa, mau bandingin sama modus juga bisa. Nah, di sini yang menarik ya, saya akan teruskan. Ketika kita bandingkan antara X bar dengan modus, ya, dibagi dengan simpangan bakunya, saya dapatkan nilainya minus 0,46. Nah, ketika saya bandingkan antara X bar dan median, ya, saya dapatkan minus 0,56. Nilainya berbeda, ya pasti berbeda, karena yang satu perbandingan antara min dan modus, yang satu antara min dan median gitu. Pasti nilainya berbeda. Tapi ada satu kesamaan dari hasil yang kedua rumus yang saya dapatkan dari Pearson ini. Keduanya sama-sama mendapatkan koefisien kurang dari 0. Ingat, ketika Anda menganalisis kurva utamanya, Anda harus tambahkan kesimpulannya. Nggak bisa Anda berhenti sampai sini, nggak bisa berhenti sampai sini. Hasil yang Anda dapatkan ini artinya apa? Tanpa Anda menerjemahkan artinya ini, angka ini plus minus 0 ataupun minus berapa, atau 0, atau plus berapa gitu ya, itu nggak ada artinya ketika Anda tidak menerjemahkannya. Atau Anda menarik kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya seperti ini. Karena koefisien yang Anda dapatkan itu bernilai negatif, maka dapat disimpulkan bahwa kurvanya akan melenceng ke kiri atau negatif. Atau boleh juga dibilang kurva yang dapat adalah kurva negatif skew. Nah, itu juga boleh. Artinya sampai angka ini minus 0,46 ataupun minus 0,56 itu belum selesai. Anda harus terjemahin. Atau Anda harus ambil kesimpulan. Arti dari angka ini apa? Ya, artinya ini kurvanya kayak kurva nomor 1 gitu ya. Tapi yang ngomongnya kayak gitu. Karena kurvanya akan bentuknya negatif skewness atau kurvanya yang seperti ini. Ya, yang ini. Baik. Nah, yang ini kurvanya. Negatif skew. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo. Jadi yang ini jangan lupa ya, nilai apa namanya, hal yang paling penting tuh justru di kata-kata ini. Kurvanya jadi kayak gimana? Nah, jadi bentuk kurva sebaran data ya dari tabel ini ya, bentuknya adalah negatif skew. Izin bertanya Pak, Boleh, gimana? itu kalau negatif skew bukannya melenceng ke kanan ya Pak? Karena besarnya di kanan gitu. Negatif skew besarnya ke kanan. Yang mana, Mas? Maksudnya melenceng itu Pak ya, besarnya Pak, besar ke kanan gitu Pak. Kalau melenceng kanan. Menceng kanan, besarnya kanan. Nah, itulah kadang yang dari tadi saya bilang, kadang mahasiswa bingung gitu ya.
Nah, sekarang kita nggak usah lihat ininya lah ya, menceng-mencengnya segala macam lah ya. Tapi dari bukan ngelihat mencengnya apa, tapi lihat bentuk kurvanya lah ya, atau gendutnya kemana lah gitu ya. Nah, jadi gini, ini kan ada 3 ya, ada yang A, ada yang B, dan ada yang C. Yang A ini disebut negatif skew. Kenapa lah kayak gitu? Kalau dari pernyataan Anda tadi kan, berarti kalau negatif skew itu, berarti yang gendut ini harusnya sebelah sini dong. Sebelah kiri dong. Ya enggak? Enggak, bukan maksudnya Pak. Menceng itu artinya apa Pak? Bahasa Indonesianya. Menceng itu apa ya? Condong gitu. Nah, setelah juga kalau condong ke kanan gitu ya, condong negatif kan, kita mikirnya kan negatif itu pasti ke kiri ya, lebih banyaknya ke kiri gitu. Secara logisnya benar kayak gitu. Nah, kemencengan itu tuh kan artinya apa ya? Ke condongan gitu ya. Condongnya itu negatif gitu. Nah, tapi di sini untuk ke depan. Oke, saya lanjutin. Nah, tapi kan di sini untuk menerjemahkan kata-kata itu secara langsung kita tuh nggak bisa langsung gitu aja gitu. Karena pada kaidahnya yang harus kita lihat juga ya, itu adalah hal-hal atau inti-inti dari kurva ini gitu. Inti-inti dari kurva ini kan kalau kita mau lihat dispersinya agak susah gitu ya. Karena dispersi itu kan nilai-nilai yang agak melenceng gitu ya dari nilai-nilai yang seharusnya atau nilai-nilai pusatnya gitu. Nah, mau nggak mau kita berpatokan pada nilai pusat gitu. Nilai pusat itu ada 3 yang utama ya, min, median, dan modus. Ya. Nah, mungkin ini Anda udah paham dari berapa kali saya ituin tadi kan. Nah, cuman kan di sini yang jadi problem mungkin kata-kata ini. Sudah ya, bentar ya. Karena SK bernilai negatif, maka kurva akan menceng ke kiri atau negatif gitu ya. Nah, menceng ke kiri ini kan yang jadi problemnya ya. Kalau saya tangkap gitu, benar nggak Mas? Benar Pak, agak bingung di bagian. Agak bingung di situnya ya. Oke, kalau enggak gini aja, biar ini jadi jadi patokan kita lah ya gitu ya. Kalau gitu kayak gini aja, kesimpulannya saya boleh coret ya mungkin kesimpulannya. Saya ganti aja kesimpulannya biar tidak menimbulkan ambiguitas gitu ya. Kesimpulannya Anda paling gampangnya bilang kayak gini. Karena SK atau koefisien yang didapatkan itu kurang dari 0, maka kurva berbentuk atau kurva merupakan kurva negatif skew. Udah. Kalau kayak gini nggak ada ambiguitas kan? Anda juga udah tahu kurva negatif itu yang seperti apa, negatif skew itu yang seperti apa. Itu seperti gambar nomor 1. Kalau kayak gini gimana Mas? Bisa nggak ada keraguan berarti kan kalau kayak gini kan kesimpulannya. Iya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Bisa diterima nggak? Kalau misalnya masih ada yang ganjil nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Enggak Pak, jelas-jelas Pak. Udah jelas ya? Nah, oke. Jadi nanti kesimpulannya langsung kayak gini aja. Karena SK-nya kurang dari 0, apa lebih dari 0 gitu ya, maka kurvanya kurva apa? Langsung aja kayak gitu. Ya, jadi itu nggak ada ambigu. Oke lah, yang ini tadi ada ambiguitas gitu ya. Masalah mencengnya atau condongnya kemana gitu.
Nah, jadi yang kayak gini aja, biar standarnya tidak ada ambiguitas. Yang penting kan tahu, Anda tahu, oh ini masuknya negatif skew. Ada lagi mungkin? Ayo, nggak apa-apa, saya senang diskusi kayak gini. Silakan. Karena udah jam 10 dan saya juga pengen ke WC gitu, hari ini dingin aja. Jadi kita break dulu 3 menit aja ya, 3 menit aja breaknya. Nanti kita masuk ke yang kedua yaitu kemencengan Bowley. Agak pelan-pelan aja ya kita hari ini ya. Saya rasa materi hari ini nggak saya babat sampai kurtosis deh. Kita main di skewness dulu. Ya. Habis ini kita lanjutkan di koefisien kemencengan Bowley. Kita break dulu sebentar, sekitar 3 menit. Saya harus WC. Patokan tengah, median kan. Nah, antara jarak Q2 sama Q3 dibanding dengan jarak Q1 sama Q2 ya. Bila itu yang di sini, yang sebelah kanan ini lebih besar daripada yang sini ya, jarak yang Q1 Q2 itu bisa dibilang atau bisa dipastikan atau bisa diestimasi, bukan dipastikan. Ya, distribusinya menceng ke kanan atau menceng positif. Positif skew dia. Nah, kesebaliknya juga apabila ini yang lebih besar itu adalah yang di sini, ya, di sini lebih kecil berarti kebalikannya mencengnya negatif. Tapi poin 1 sama poin 2 ini, ya artinya kita nggak perlu pakai rumus dong, nggak perlu pakai kemencengan Bowley ya. Nah, ini artinya error kesalahannya agak besar gitu karena hanya mengestimasi dari jarak-jaraknya aja ya tanpa mengetahui angka yang lebih pastinya itu berapa. Oleh karena itu poin-poin 4 poin yang di bawahnya itu biasanya jauh lebih mencerminkan atau jauh lebih jauh lebih bagus lah gitu untuk digunakan pada kemencengan Bowley. Walaupun sebenarnya Bowley ya balik-balik lagi dia juga membandingin masalah kuartil ya, sama aja sebenarnya poin-poin 1 sama 2 ini sama aja sama Bowley ini tadi karena sama-sama membandingkan kuartilnya, jarak kuartilnya ya. Nah, cuman di Bowley ini agak lebih spesifik ya, di mana dia juga punya ketentuan di mana pertama bila nanti koefisiennya itu positif ya, lebih dari 0 ya, maka distribusi menceng ke kanan gitu. Nah, distribusi menceng ke kanan nih, nah nanti jadi itu lagi ya, jadi perdebatan lagi ya. Ini saya hapus aja deh. Ya, ini saya hapus nanti, kita ganti aja ini. Ya, berarti distribusinya itu kalau lebih dari 0 ya, dia itu kurvanya ya, berarti kurva yang nomor 3 ya, positif. Kalau negatif itu kurang dari 0 ya, itu negatif. Nah, ketika nilainya itu masih berkisar ya, berkisar plus minus ya, plus minus 0,1 ya, itu distribusinya tidak terlalu menceng berarti, atau ini bisa dibilang ini kurang lebih mendekati 0 ya. Ini berarti dia normal ya, kurvanya normal. Atau kurva nomor 2 tadi, kurvanya normal. Nah, bila nilainya itu lebih dari 0,3 ya, artinya dia mau positif maupun negatif gitu ya, lebih dari 0,3 misalnya sampai 1 gitu ya, atau plus 1 apalagi sampai minus misalnya, minus 0,5 atau minusnya itu tuh 1 sampai gitu ya, lebih dari 0,3 plus minus harusnya ini. Mencengnya itu berarti condongnya itu agak banyak gitu. Antara kiri sama kanan itu
weight-nya itu apa sih, weight itu berat ya, bobotnya itu agak lebih terlihat lah gitu. Perbedaan cukup signifikan antara bobot kanan dan bobot kiri. Nah, itu positif skew ataupun negatif skew tadi. Nah, jadi ini 4 poin ya. 4 poin ini yang harus diperhatikan walaupun secara dasarnya ya. Secara dasar itu ya mirip sama dengan ketentuan dari Pearson tadi. Ya kalau lebih dari 0 dia positif skew, kurang dari 0 dia negatif skew, kurang lebih ada di 0 itu normal ya. Gitu aja. Contohnya ya nilainya ini agak aneh ya. Sebenarnya bisa dibilang dari 20 sampai 30, ini dari 31 sampai 40 dan seterusnya, tapi ini variasi lain dari bentuk soal. Kita coba aja ya. Nah, artinya di sini apa? Artinya di sini ya, Anda dapetin hal yang baru ya. Karena di sini Anda bisa lihat bahwa batas bawahnya itu tuh sampai, kan kalau kita kemarin kan bilang kan batas bawah itu adalah ya, misal di sini nih batas bawah ya. Nah, batas bawah ini kan berarti kan 30 ya. Kalau kemarin kita bilang 30,0 dikurang 0,5 jadinya 29,5. Itu batas bawah untuk kelas 2 ya. Batas bawah. Nah, tapi di sini Anda harus perhatikan, tidak selamanya batas bawah itu harus dikurang 0,5. Ini kebetulan ada variasi soal yang cukup bagus ya. Karena apa? Karena ketika Anda mematok batas bawah 2 cuma dikurangi 0,5, artinya batas bawah ini masuk ke kelas pertama. Karena kelas pertama sampai 29,99. Ya enggak? Kalau nilainya 29,5 masih masuk di kelas pertama. Nah, artinya untuk hal-hal seperti ini ya, di mana batas atas tiap-tiap kelas ini ya, batas atas, tapi limit dari tiap-tiap kelas itu seperti ini dalam bentuk yang cukup ganjil, Anda harus perbaiki nilai faktor untuk mendapatkan nilai batas bawah dari masing-masing kelas. Artinya apa? Artinya Anda coba dulu, kalau 30 kurang 0,5 itu 29,5, ini nggak bisa dipakai, karena masih masuk di kelas pertama jadinya. Ingat, batas bawah itu nggak boleh masuk di kelas yang sebelumnya gitu ya. Nah, artinya di sini nggak bisa, ini nggak berlaku gitu. Nggak dapat. Anda harus coba lagi. Kalau 30 dikurang 0,05, tambahin desimalnya. Itu berarti 29,9 berapa nih? 9 berapa? Berapa? 95? Benar nggak? Benar. Ngitung kayak gini aja masa bingung sih. Ya. Nah, artinya 29,95 ya. Nah, 29,95 kita cek ke kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya 29,99, 29,99. Nah, ini juga masih masuk di kelas yang sebelumnya. Berarti ini juga nggak bisa dipakai. Artinya Anda harus kurangin lagi 1 desimal. 30 dikurang 0,005. Dapatnya berapa? 29,995. Cek 29,995 ini masih masuk nggak di kelas yang pertama? Kelas yang pertama tadi kan 29,99. Udah nggak masuk dia. Berarti ini boleh dipakai. Nah, ini contoh variasi soal. Jadi jangan sampai Anda memasukkan batas bawah itu di kelas yang lain. Itu nggak boleh. Ya, karena salah satu fungsi dari batas bawah itu tadi, selain untuk mencari kayak sekarang ya, mau cari kuartil ya, dia juga kan bisa buat mencari histogram. Namanya histogram itu harus berhimpitan tadi, tapi karena dia berhimpitan, dia tidak boleh masuk di kelas 1 maupun kelas 2. Oke, jadi di sini udah jelas ya kenapa batas bawah kelas kuartil 1 itu di 39,995. Nah, artinya di sini kan ya udah cari sendiri lah ya. Kuartil 1-nya itu ada di kelas mana dan batas bawahnya berapa gitu. Makanya di sini jadi 39,995. Ya, seperti yang saya udah jelasin barusan. Dapatlah nilainya ya singkat kata ya. Ini nggak perlu saya turunkan lagi, nggak perlu saya jabarkan lagi. Anda
Kalau masih bingung Anda pelajarin lagi yang kemarin-kemarin, udah cukup ngotok harusnya. Tinggal diulangin sedikit harusnya kalau Anda kemarin paham, udah ngerti ini dapatnya kayak gimana ya. Kuartil 2 itu kelas 4 ya. Kelas 4 nih. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, ini katanya ini kata kuartil 2, batas bawahnya berarti 50 nanti dikurang 0,005. Dapatlah nanti 49,995. Benar enggak? Nah, sini ya, batas bawahnya ya. 49,995. Sisanya ya silakan dihitung sendiri, pelajarin ulang. Tugas tidak resmi itu, tugas tidak dikumpulkan ini ya. Dapatlah saya nilainya segini dan juga kuartil 3 itu katanya dari kelas 5. Cek lagi, silakan Anda cek lagi. Batas bawahnya segini, dapatlah nilainya 61,87. Udah dapat nilai-nilai dari Q1, Q2 dan Q3 ya. Nah, tinggal masukkan dalam rumus. Rumusnya juga simpel, cuma ngurangin dan bagi. Dapatlah nilainya minus 0,006. Artinya apa? Karena dia masih minus 0,006 ya. Ini kan masih mendekati 0 gitu ya. Plus minus tadi 0,10 katanya. Ini berarti kurvanya masih berbentuk kurva normal. Masih kategori kurva normal. Ya. Bisa diikutin sampai di sini? Lanjut dikit lagi ya. Saya takutnya juga kalau dilanjutin ke kurtosis Anda terlalu banyak gitu, terlalu jenuh gitu. Ini kemencengan persentil ya kurang lebih mirip sama tadi ya, yang kuartil ya. Kalau tadi kuartil pakai kuartil 3 kurang 2 kuartil 2 ditambah kuartil 1 dibagi kuartil 3 dikurang kuartil 1. Ini untuk persentil dia pakai persentil 90, 50 dan 10. Ya, ketentuannya juga hampir mirip. Ketentuannya bersama, lebih dari, kurang dari, mendekati 0. Kurang lebih mirip sama kayak yang kuartil tadi, yang boli tadi. Ya, ini tidak akan saya lanjutkan terlalu jauh. Yang menu utamanya di sini sebenarnya. Kemencengan momen, karena nanti kemencengan momen ini rumus yang mirip ini Anda bisa pakai juga nanti sampai dengan alfa 4. Nanti ada namanya alfa 4 di pelajaran selanjutnya ya, nantilah alfa 4 nya. Ini nanti rumusnya mirip, tinggal kalau alfa 4 itu ada tambahan lagi di sini, agak panjang jadinya ya. Nah, di sini berlaku bahwa dia membandingkan momen ketiga ya dengan pangkat 3 simpangan baku. Jadi nanti S-nya pangkat 3. Ini rumusannya untuk data tunggal seperti ini. Ya, dan untuk data kelompok rumusannya seperti ini. Tapi di sini Anda perlu mencari X bar yang terlebih dahulu. Ya. Kalau dengan menggunakan rumus yang panjang ini Anda pakai coding berarti. Nyari nilai U-nya dulu. Nggak perlu nyari X bar. Ada plus minusnya jadi ya. Ada plus minusnya masing-masing cara ini. Makanya kemarin saya bilang coding ini masih bisa digunakan untuk hal-hal metode-metode selanjutnya yang diperlukan. Jadi kalau Anda dari awal nyari X bar segala macam pakai coding itu masih bisa dilanjutin terus. Banyak metode-metode yang masih bisa dilanjutkan dengan metode coding ini. Tinggal nambahin U-nya tadi, kalau misalnya cuma itu doang nanti ada U kuadrat, mungkin ada F kali U gitu ya, dan seterusnya. Jadi coding ini ngerepotin, tapi untuk masa depan atau untuk apa ya, hal-hal yang lebih panjang dia masih bisa terus digunakan. Ini contohnya untuk data tunggal saya akan ngebut dikit ya, nanti Anda bisa ulangin lagi dan buktikan sendiri apa-apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Untuk data tunggal cuma 5 data, contohnya ya X bar-nya gampang, dapatlah 6 gitu. Tinggal nyari S-nya. S-nya rumusnya ini benar apa enggak rumus ini, lihat lagi materi sebelumnya ya. Dapatlah 3,873 ya. Dan untuk mencari koefisien momennya ya, alfa 3-nya itu dengan rumusan ini ya, dapatlah nilainya segini ya. Untuk data kelompok
Ini contohnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Nah ini kebetulan pakai coding ya untuk menghindari X-bar-nya. Sehingga apa-apa yang diperlukan ya kurang lebih apa yang ada di dalam tabel ini seperti tabel coding ini. Pak, kecepatan Pak. Itu ini apa jelasinnya? Ya Anda nanti buktiin sendiri gitu. Di rumah nanti buktiin setelah materi ini Anda buktiin sendiri. Bener nggak nih angka-angka ini? Anda harus cek lagi loh. Ya, nah nanti di sini dapatlah S-nya sekian ya. Ini S untuk ya Anda kan harus lihat ya, ini data kelompok 150 berarti datanya data besar ya. Data besar gimana? Berarti kan nggak perlu pakai di bawahnya nggak perlu pakai apa namanya koefisien untuk faktor koreksi gitu ya. Faktor koreksinya nggak usah. Ini nggak perlu, berarti bisa langsung pakai rumusan untuk data besar gitu ya. Nah ini juga pakai ini, kalau mau pakai rumus yang satunya juga boleh gitu ya. Pakai rumus yang awal tadi ya. Kalau mau pakai rumusan yang awal tadi yang nah yang ini ya boleh, tapi Anda harus cari X bar dulu karena di sini butuh X bar. Secara perhitungan sebenarnya lebih gampang yang ini, lebih gampang yang pertama ini dibanding dengan coding ini. Karena coding ini tabelnya juga jadi panjang, tapi di sini kesulitannya Anda harus butuh cari X bar-nya dulu. Ya, hasilnya juga nanti sama aja. Ya, dapatlah nilainya segini. Ya, ketentuannya seperti apa Pak? Ketentuannya kurang lebih sama, kurang dari sama dengan mendekati 0. Yang mendekati 0 ini biasanya plus minus 0,1 lah. Nah, jadi ketentuannya sama dari ya mirip lah ya ketentuannya mulai dari tadi Pearson, Bowley ya ke momen ini. Tadi ada persentil juga tadi sampai ke momen ini. Ketentuannya mirip. Jadi di sini karena dia lebih dari 0 ya, maka kesimpulannya ini kurvanya positif. Positif skew. Ya, kurang lebih kayak gitu. Menceng positif. Yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, jadi ada 2 tugas buat Anda ya. Ada 2 tugas. Pertama tugas Anda tadi yang ini PR-nya ya. Selesaikan ini ya. Selesaikan ini dengan metode di mana Anda harus mencari dulu X bar-nya dan S-nya dengan metode selain dari metode yang coding saya jelaskan tadi ya. Dan PR yang kedua itu tidak perlu dikumpul, tapi Anda harus analisa ini, benar nggak nih? Dan juga menganalisa nilai-nilai ini. Kenapa saya bikin tugas kayak gitu yang tidak perlu dikumpul ya, biar Anda belajar ulang lagi gitu. Saya paksa belajar ulang lagi dasar-dasar seperti ini, karena nanti akan dibutuhkan untuk metode-metode selanjutnya. Oke, baik. Jangan lupa ya PR-nya nanti saya berikan link Google Form-nya di ya, dibalik dulu. Oke, nanti saya berikan link Google Form-nya di apa namanya di Anda di grup ya, di grup. Sampai ini udah jam 10, saya harus ngejar lagi transmisi dan gardu induk. Jadi kalau ada pertanyaan disimpan dulu buat minggu depan ya. PR-nya tadi ada 2, 1 aja yang dikumpulkan, yang 1 buat Anda belajar buat persiapan ya metode-metode selanjutnya ya. Saya stop dulu presentation-nya. Saya minta tolong on cam dulu sebentar. Ya. Harus ganti juga nih ke Zoom nih, habis ini nge-Zoom lagi. Ya, silakan di on cam dulu. Oh, nggak keluar ya? Jika wajah Anda tidak keluar, saya pakai yang jelek.